Pembunuh cahaya. Part 7. Leo memasuki rumah mewah itu, yang terletak di pinggiran kota yang tenang dan sepi. Sontak seorang pelayan membukakan pintu untuknya dan membungkuk memberi hormat. Leo menatapnya tenang. Bagaimana keadaannya? Nona Leana sangat baik kondisinya sekarang, Tuan. Beliau bahkan bisa meminum obatnya tanpa perlawanan seperti biasanya. Apakah dia mau makan? Leo bertanya cemas, karena dia tahu persis, Leana sering menjerit-jerit mencarinya dan tidak mau makan. Dia akan melemparkan makanannya ke segala arah dan mengamuk, yang bisa menenangkannya hanyalah Leo. Leana kebanyakan hanya mau makan kalau disuapi oleh Leo. Sang pelayan menganggukkan kepalanya dengan bersemangat. Nona sangat tenang hari ini. Beliau meminum obatnya dengan patuh dan kemudian mau memakan sup dan nasinya ketika pelayan menyuapinya. Bagus. Dengan langkah tergesa Leo melangkah menaiki tangga menuju lantai atas, ke ruangan yang terletak di ujung, dengan pemandangan indah ke arah taman yang menghijau. Leo membuka pintu dengan hati-hati, kamar itu temaram seperti biasa. Suasana kesukaan Leana, meskipun sebenarnya tidak ada bedanya bagi Leana, batin Leo dengan sedih. Leana sedang duduk di atas kursi rodanya seperti biasanya. Termenung menatap ke arah pemandangan balkon. Suasana sudah menggelap, tetapi apakah Leana merasakan perbedaannya? Leo kadang-kadang bertanya-tanya ketika dirinya selalu menemukan Leana sedang duduk termenung menghadap pemandangan di arah balkon, seolah-olah perempuan itu sedang menikmati pemandangan. Dengan lembut Leo meremas pundak Leana dan berdiri di belakangnya. "Hai sayang," kata pelayan, "kau sangat baik hari ini, aku bangga padamu." Seulas senyum tampak hadir di bibir Leana ketika merasakan kehadiran Leo. "Leo," bisiknya lemah, jemarinya dengan lembut meremas tangan Leo di pundaknya, "kangen. Aku juga merindukanmu, Leana, sangat, tapi kau tahu terkadang aku harus pergi bukan? Untuk membuat hidup kita semakin baik." Dengan lembut Leo memutar dan berlutut di depan kursi roda Leana. "Aku senang kau bersikap baik hari ini, tidak memecahkan apapun dan membuat pelayan kerepotan. Kau membuatku sangat bangga." Ada secercah kebahagiaan di mata Leana ketika menunduk menatap Leo yang berlutut di bawahnya. "Aku senang membuatmu bangga." Bisiknya lemah. Leo menatap Leana dengan penuh sayang dan keharuan. Leana adalah perempuan yang sangat cantik, dulunya. Sekarang dia begitu rapuh dan kurus, tampak begitu lemah hingga seolah kalau Leo salah memegangnya, Leana akan hancur berkeping-keping. Seperti biasanya, Leo merebahkan kepalanya di pangkuan Leana, membiarkan perempuan itu mengusap kepalanya, memberinya secercah kedamaian. Leo memejamkan matanya. Saatnya makin dekat, saat yang dia tunggu-tunggu sudah menjelang. Saira pindah ke kamar tamu yang berada di ujung lorong, dengan malu, karena semua pelayan tampak kaget dengan kepindahannya. Tetapi Saira menegarkan hati, mengatakan bahwa ini adalah keputusannya sebagai nyonya rumah yang tidak dapat diganggu-gugat. Seumur hidupnya Saira tidak pernah menjadi nyonya rumah, tetapi ternyata menjadi istri Leo ada untungnya juga di rumah ini, karena semua pelayan takut dan tunduk kepadanya tanpa berani membantahnya. Kamar itu sama bagusnya dengan kamar-kamar yang lain di rumah itu, dan Saira mengatur pakaiannya yang hanya sedikit di dalam lemari yang sangat besar itu. Setelah itu dia duduk dengan ragu, dan menunggu Leo pulang. Dalam hati dia bertanya-tanya, apakah keputusannya mengikuti perintah Leo tadi dengan pindah dari kamar utama sudah benar? Ataukah ini hanya memperburuk keadaan? Haruskah Saira bertahan saja di kamar itu dan memaksa Leo menjelaskan semuanya kepadanya? Tetapi bagaimanapun juga Saira tidak sanggup kalau harus menerima penghinaan dan sikap kasar Leo kepadanya.
Mungkin ini adalah keputusan yang tepat. Ketika mereka berpisah kamar, mungkin Leo bisa berpikir dengan lebih tenang dan menyadari bahwa dia terlalu berlebihan dalam kecemburuannya kepada Andre. Dan setelah Leo tenang, Saira akan menjelaskan semuanya kepada Leo, kenyataan tentang Andre dan bahwa Leo sebenarnya tidak perlu cemburu kepada Andre. Tetapi ternyata penantian Saira sia-sia. Malam itu ternyata Leo tidak pulang ke rumah.